Alur komik cerita Batman Court of Owls atau Mahkamah Burung Hantu Volume 1 Part 1 ditulis oleh Scott Snyder, digambar oleh Greg Capullo. Cerita dimulai di Arkham Asylum, rumah sakit jiwa bagi penjahat-penjahat super kota Gotham, kota yang punya berbagai julukan yang tidak baik. Musuh-musuh lama Batman seperti Two-Face, Killer Croc, Profesor Pig, Mr. Freeze, Scarecrow dan lain-lain melakukan pemberontakan, tapi sang kesatria malam sudah ada di lokasi untuk menghentikannya. Di tengah pertarungan yang sengit, muncullah Joker, yang anehnya membantu Batman melawan sesama tahanan. Setelah memenjarakan semua musuh-musuhnya dan berbicara dengan Komisaris Gordon, Batman kembali ke Batcave. Di sini kita tahu bahwa Joker yang muncul sebelumnya adalah Dick Grayson, sang Nightwing yang menyamar dengan teknologi penyamaran baru yang dikembangkan Bruce Wayne, sang Batman. Di lantai atas Batcave yang merupakan mansion keluarga Wayne, ternyata diadakan sebuah pesta yang diadakan Bruce Wayne untuk mempresentasikan rencananya untuk membangun kembali kota Gotham menjadi kota yang lebih baik di hadapan orang-orang berpengaruh di kota itu. Tetapi, di tengah-tengah pesta, Bruce mencuri dengar pembicaraan Komisaris Gordon yang mendapatkan sebuah panggilan darurat terkait pembunuhan. Spontan Bruce langsung meninggalkan pesta. Di TKP, sudah ada detektif Bullock dan Batman menyelidiki pembunuhan keji tersebut. Sesosok mayat disalib di dinding dengan banyak pisau kecil dengan lambang unik menancap di tubuhnya. Setelah menyelidiki area TKP, Batman menemukan pesan tersembunyi di dinding bertuliskan, Bruce Wayne akan mati besok. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Batman menemukan DNA kulit di balik kuku dari korban dan merujuk kepada DNA Dick Grayson. Esoknya, di tengah aksi Batman mengejar pembajakan kereta, dia mendapat panggilan oleh Alfred bahwa visum korban pembunuhan aneh sehari sebelumnya akan dilaksanakan. Dengan teknologi canggih, Batman memeriksa tubuh korban di Batcave, sedangkan mayat berada jauh di kamar mayat bersama Komisaris Gordon. Dari situ ditemukan bahwa gigi geraham korban punya lambang burung hantu yang sama dengan pisau-pisau yang membunuhnya. Saat Nightwing datang, Batman bertanya keterkaitannya dengan korban karena DNA-nya ditemukan di kukunya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, korban cekcok bersama Dick Grayson dan mencakarnya. Beberapa jam kemudian, di Menara Wayne, Lincoln March, pria yang digosipkan sebagai calon wali kota Gotham, bertemu Bruce Wayne untuk berbicara empat mata. Di tengah pembicaraan yang alot, mereka diserang sosok mirip ninja dengan topeng mirip burung hantu yang menyebut dirinya sebagai Talon dan berkata bahwa Mahkamah Burung Hantu menghukum mati Bruce Wayne dan betapa dia suka membunuh keluarga Wayne. Terjadi pertarungan hebat antara Talon melawan Bruce. Di saat terdesak, Bruce dengan cerdik membawa sang penyerang jatuh bersama keluar menara yang berujung musuhnya menghantam tanah. Bruce selamat karena sebagai Batman, dia tahu hampir segala beluk gedung di Gotham seperti rumahnya sendiri. Hingga dalam keadaan terdesak sekalipun, dia bisa memanfaatkannya. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Bruce, sang penyerang tidak mati. Dia bangkit dan membunuh pegawai koroner yang membawa mayatnya. Kisah kembali ke tahun 1922 di Gotham. Diceritakan Alan Wayne berlari di musim dingin di tengah-tengah jalan sambil histeris berkata bahwa akhir telah tiba dan mereka bersarang di seluruh kota, bahkan dalam rumahnya. Lepas dari pengawasan polisi yang berusaha menangkannya, kakek Bruce Wayne ini terjatuh di gorong-gorong dan meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, Batman menyelidiki penyerangnya pada hari sebelumnya. Dia menyergap sebuah geng bernama Whisper yang bermarkas di jalur kereta bawah tanah. Menurut Batman, penyerangnya bergerak dari jalur kereta tersembunyi ini dan geng ini punya informasi itu. Tapi berakhir kebuntuan karena para Whisper yang kejam pun tak tahu apa-apa. Kembali ke Batcave, Bruce dan Alfred berdiskusi tentang bagaimana Mahkamah Burung Hantu yang seharusnya hanya legenda urban Gotham berupa syair tradisional ternyata nyata adanya. Dan Alan Wayne, kakek dari Bruce Wayne, kemungkinan meninggal karena campur tangan dari organisasi ini. Setelah menjenguk Lincoln di rumah sakit, Batman melanjutkan penyelidikannya ke sebuah gedung milik keluarga Wayne dengan deduksi bahwa burung hantu tidak pernah membuat sarang sendiri, tapi mengambil sarang hewan lain dan mengusirnya. Benar saja, Batman menemukan sebuah kamar tersembunyi di dalamnya dengan senjata dan foto-foto para mahkamah burung hantu bertopeng dari berbagai masa
Dan ternyata selama ini mahkamah memanfaatkan keluarga Wayne. Belum sempat menyelidiki lebih jauh, gedung itu meledak bersama Batman di dalamnya. Jadi itulah bagian pertama dari cerita Batman Mahkamah Burung Hantu. Jika kalian suka dan kalian senang, mohon like dan subscribe-nya. Jika ada saran dan kritik, mohon di komen. Terima kasih. Sampai jumpa di review mainan dan alur cerita komik berikutnya.